Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gua lagi di sini di review film dengan sebuah film seru yang bakal gua bahas dengan detail di dalam konten ini. So hari ini gua punya sebuah film yang tentu bakal seru dengan sebuah skenario action yang juga memukau dan tentu bakal dibalut dengan adegan-adegan menegangkan di setiap scene per scene-nya juga. Dan di film ini juga bakal memberikan sebuah mood booster dengan dark komedi yang menarik dan juga menyenangkan. Yap, film ini adalah The Man from Toronto yang hadir dari Netflix dengan cerita seru di dalamnya. Penasaran dengan filmnya seperti apa? Well, langsung aja mari kita langsung mulai review filmnya. Oh, shit, no! Who is that? This is the man from Toronto. Wait, what? I'm the man from Toronto. Film ini berfokus dari seorang binaragawan atau konsultan penjualan yang sedang stuck dalam sebuah bisnisnya bernama Teddy. Yang di sini diperankan oleh Kevin Hart dengan sangat baik banget, men. Ia ingin memberi sebuah kado ulang tahun kepada istrinya dengan menyewa sebuah pondok rumah yang juga nyaman, dan entah kenapa ternyata rencana itu amburadul dengan terjerumusnya si Teddy ini ke dalam salah satu situasi yang sangat mengerikan. Premis awal filmnya menurut gua cukup menarik ya. Bukan cuma ada hal seriusnya aja yang terjadi di awal filmnya, tapi juga ada komedi ringan yang bikin para penontonnya nyengir-nyengir sendiri. Dan maju ke 20 menit awal filmnya dimulai bakal terasa lebih intens lagi, yang mana main lead kedua yakni si The Man from Toronto yang diperankan oleh Woody Harrelson ini muncul dan memberitahu kepada para penontonnya di sini bahwa ia memang bakal menjadi inti dari story-nya. Di pertengahan filmnya berjalan, mulailah sebuah aksi yang diberikan dengan intens di film ini dengan di-lead oleh Toronto yang menghajar para penjahatnya dan bertemu dengan Teddy dalam situasi yang sangat genting dan juga sangat menarik. Di sini bakal diperlihatkan betapa cangkungnya mereka berdua ada di satu scene ya. Well, dua karakter yang sama funny-nya dengan gaya dan ciri khas yang berbeda. Di pikiran orang pasti bakal menjadi sangat menarik ya, tapi nyatanya enggak, men. Apalagi dengan perannya Woody Harrelson yang berperan sebagai The Man from Toronto itu nggak seperti biasanya kok. Kalau biasanya ia akan main dengan garang tapi bikin nyantai seperti di film Venom, Zombieland, dan juga Now You See Me. Di film ini kalian nggak bakal ngerasa kayak gitu, men. Mungkin agak sedikit tegang gimana gitu ya. Tapi dengan kehadiran Kevin Hart ini, karakter The Man from Toronto ini semakin kalian lama menontonnya bakal semakin tercairkan juga gitu sifatnya. Nah, setelah pengenalan yang memang agak terlalu panjang dan building yang diberikan agak terlalu lambat, konflik dari inti ceritanya juga bakal dibeberkan dengan sedikit demi sedikit. Dan inilah yang gue suka dari salah satu film action yang memperhatikan hal mendetail seperti ini. Jadi kita bukan hanya menikmati konflik berantemnya antara si protagonis dengan antagonisnya aja ya. Tapi proses dari mengarah ke sananya juga feel-nya harus bisa didapatkan dengan mendetail. Dan di sini diterapkan dengan sangat baik. Benang merah yang dibuild dengan mendetail dari awal, kalau kalian tonton pun semakin lama bakal semakin terasa. Yang memang dibalut oleh scene per scene-nya dengan transisi yang cepat dan juga sinematografi yang cukup smooth. Bicara soal sinematografinya, untuk di awal-awal gue sangat-sangat kurang suka, men. Dengan CGI yang parah dan juga pengambilan gambar action yang mengganggu, terasa kurang ngena aja gitu ke gue ya. Padahal Patrick Hughes selaku sutradara yang mengarahkan filmnya ini sering banget menggarap film action yang kayak gini. Tapi buat gue sendiri di film ini, enggak kali ya. I am the man from Toronto. Objection, no. I'm the man from Toronto. Oh, Nah, tapi itu berada pada awal dan pertengahan filmnya ya. Semakin lama kalian menikmati adegan actionnya, semakin lama juga kalian menikmati scene per scene-nya. Dan klimaksnya ada di akhir filmnya yang bakal bisa bikin kalian melongo. Asli men, keren banget. Kamera movementnya, skenario actionnya, dan beberapa dialog lucu bakal sangat bikin satisfying banget. Gue nggak tahu sih kenapa nggak diterapin dari awal filmnya berjalan ya. Coba kalau dari awal pakai scene single cam yang kayak gini, gue rasa sih bakal perfect banget ya. Overall filmnya cukup funny dan gue juga cukup enjoy buat nontonnya. Cuma buat kalian yang penggemar film-film action yang serius, ini mungkin gak cocok buat kalian tonton. Karena risih juga sama komedi dan dialognya yang mengganggu actionnya ini. Dan buat kalian yang suka dengan film action yang nyantai, ini adalah sebuah film yang mungkin udah kalian cari-cari selama ini. Dan jangan sampai kalian gak nonton dan langsung tonton aja di Netflix.
Well, poin dari gua buat film ini adalah 7/10. Oh, you shot me in the ass! Your ass got in my way. Hey, yo, cross my face! Oke, mungkin cuma segitu aja yang bisa gue review dari film yang berjudul The Man from Toronto ini. Hopefully kalian enjoy dengan pembahasan dari reviewan filmnya ini ya. Dan kalau kalian suka dengan video review film seperti ini, make sure buat tinggalin like kalian di video ini dan juga subscribe channel ini untuk support gue agar bisa terus bikin video review atau konten-konten lainnya yang ada di channel ini. Sekian dari gue, pamit undur diri. See you in the next film.